Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah, CGP Angkatan 7, kelas 170 dari SMP Yabaki 1 Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Dengan fasilitator Bapak Sugiono dan pengajar praktik Bapak Winardi. Perkenankanlah saya akan memaparkan tugas 1.1.A8, yaitu mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam modul 1.1, kita mempelajari mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro di bidang pendidikan. Ada beberapa poin penting yang saya ambil dari filosofi beliau. Yang pertama adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun. Pendidik menuntun murid agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya, di mana salah satu kodrat anak adalah merdeka. Mereka dapat bersandar atas kekuatannya sendiri. Poin yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pelaksanaan pendidikan, pendidik harus memperhatikan kodrat alam, yaitu kodrat anak disesuaikan dengan lingkungannya. Kodrat zaman, yaitu pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Seperti saat ini, murid dituntut mahir dalam teknologi. Maka bagaimana pendidikan dapat menjadi wadah untuk anak meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi. Dan yang ketiga, pendidikan harusnya berpihak pada murid. Artinya, pembelajaran dengan berpusat pada murid. Pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Dari ketiga poin penting tersebut, terdapat semboyan Ki Hajar Dewantoro yang harusnya menjadi jiwa pendidik. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo, pendidik di depan sebagai teladan. Ing madya mangun karso, pendidik di tengah proses selalu memotivasi muridnya. Tutwuri handayani, pendidik di belakang memberi dorongan kepada muridnya. Dari keempat poin penting ini, semuanya bertujuan agar anak selamat dan bahagia sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebelum melaksanakan dan mempelajari modul 1.1, sebelumnya pembelajaran saya berpusat pada guru, di mana saya selalu berpikir bahwa murid tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya jika tidak dijelaskan oleh gurunya. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk melakukan pembelajaran berpusat pada murid. Saya memberi kebebasan kepada anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Saya memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan soal sesuai dengan pemahaman mereka. Yang kedua, sebelum mempelajari modul ini, murid tidak mandiri. Mereka tidak mau untuk mencoba menyelesaikan tugas mereka. Mereka menunggu guru untuk menjelaskan dulu, baru mereka bersedia untuk mengerjakan. Tapi saat ini, saya berusaha untuk memotivasi anak agar berani mencoba. Dengan cara saya membentuk diskusi kelompok. Dengan harapan dengan diskusi kelompok, anak dapat bertukar pikiran, anak dapat saling membantu, anak dapat saling berkomunikasi dan semakin erat dengan teman-temannya. Dan yang ketiga, sebelum mengajar, saya tidak perlu melakukan persiapan karena saya mengajar sesuai dengan buku. Tetapi saat ini, sebelum mengajar, saya selalu berusaha mempersiapkan materi dulu. Karena
semua buku tidak selalu kontekstual dengan saat ini. Jadi saya mencari pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan lingkungan dan sesuai dengan zamannya. Dari modul 1.1 banyak yang saya pelajari. Semoga untuk kedepannya saya dapat melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran saya. Melakukan perubahan secara terus-menerus, continue, tanpa berhenti. Terima kasih dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.